Elisa Siti Mulyani, wanita kelahiran tahun 2000, adalah putri bungsu dari 6 bersaudara. Ia merupakan anak dari Tubagus Hadi Mulyana, yang saat ini menjabat sebagai Wakil Ketua Umum Bidang Organisasi, Kaderisasi dan Keanggotaan OKK, Kamar Dagang dan Industri, Kadin, Provinsi Banten. Wanita cantik berusia 23 tahun ini tinggal di Kampung Saruni, Rukun Tetangga 1, Rukun Warga 2, Kelurahan Saruni, Kecamatan Majasari, Kabupaten Pandeglang, Banten. Mahasiswi semester 7 di Universitas Bina Bangsa, Uniba, Kota Serang ini dikenal sebagai pribadi yang rajin, pekerja keras dan menjadi kebanggaan keluarganya. Selama menempuh pendidikan, ia aktif dalam berbagai kegiatan kampus. Di luar kesibukannya sebagai mahasiswa, Elisa yang dikenal ramah dan santun di mata keluarga serta teman-temannya ini juga menjalani pekerjaan sampingan sebagai perias pengantin dan menjalankan bisnis makanan ringan. Tak hanya itu, wanita berparas cantik ini sering menjadi model bagi para makeup artis. Ia juga dikenal sebagai konten kreator di bidang kecantikan. Hal ini terlihat dari akun Instagram pribadinya, di mana ia kerap membagikan potret wajahnya setelah dirias. Tak banyak informasi terkait perjalanan masa lalunya di bangku sekolah. Namun wanita cantik lulusan SMK Negeri 1 Pandeglang ini diketahui memiliki seorang pacar yang bernama Riko Ariska. Hubungan mereka sudah terjalin selama 5 tahun sejak mereka duduk di bangku sekolah menengah atas. Sama seperti pasangan pada umumnya, Elisa dan Riko kerap membagikan momen-momen kebahagiaan mereka di media sosial. Namun, di kemudian hari hubungan mereka pun mulai renggang. Hingga akhirnya, Elisa Siti Mulyani memutuskan untuk mengakhiri hubungan tersebut. Meski demikian, Riko terus mengejar cinta Elisa. Berbagai cara telah ia lakukan untuk bisa mendapatkan hati Elisa kembali. Namun, entah apa yang pernah dilakukan Riko di saat mereka pacaran, sehingga membuat Elisa sudah enggan berhubungan kembali dengan Riko. Hanya mereka berdualah yang tahu. Riko Ariska yang berusia 21 tahun disebut-sebut sebagai anak anggota kepolisian. Pemuda yang berprofesi sebagai ojol ini tinggal di daerah yang sama dengan Elisa, yakni Kelurahan Saruni, Kecamatan Majasari, Kabupaten Pandeglang, Banten. Selain bekerja sebagai tata rias pengantin, Elisa juga tercatat bekerja sebagai mitra input data di Badan Pusat Statistik Pandeglang. Salah satu rekan kerja Elisa, Faiz, mengatakan Elisa di tempat kerjanya merupakan sosok yang periang dan baik. Faiz mengungkap Elisa merupakan sosok wanita yang hebat dalam urusan pekerjaan. Dibandingkan dengan yang lainnya, dia terhitung cepat dan ulet dalam bekerja. Di tempat kerjanya, Elisa dinilai mampu merubah suasana dalam kantor. Kehadirannya selalu dinantikan oleh temannya. Hampir setiap hari, Elisa yang mendapat giliran shift 2. Memulai pekerjaannya sejak sekitar pukul 2 siang hingga pukul 10 malam. Singkat cerita, pada 8 Februari 2023 pukul 10 malam, seperti biasa Elisa yang baru pulang bekerja, bertemu dengan Riko, sang mantan yang diduga memang sudah mengintai dan menunggu Elisa pulang bekerja. Melihat Elisa yang keluar kantor mengendarai sepeda motor Honda Beat, Riko lantas mengejarnya dengan menggunakan motor Yamaha NMAX. Setelah berhasil mengejarnya, lantas Riko mengajak korban mengobrol di Stadion Badak, Kabupaten Pandeglang, untuk memperbaiki hubungannya dengan Elisa. Alih-alih baikan, keduanya malah terlibat cekcok. Riko tak terima karena Elisa mengaku sudah memiliki pacar baru dan selalu berbohong kepada dirinya. Merasa sakit hati, ia pun tak bisa menahan emosinya. Riko lantas mencekik Elisa dari belakang, lalu menyeretnya ke jalan menuju semak-semak. Setelah diseret sejauh 2 meter, Elisa yang sempat beberapa kali berteriak pun akhirnya lemas. Belum merasa puas melihat Elisa yang sudah lemas tersebut, Riko pun gelap mata dan langsung memukul Elisa menggunakan kloset yang ada di sekitar lokasi hingga patah dan berlumuran cairan merah. Melihat mantan kekasihnya tersebut sudah tidak bernyawa lagi, Riko pun langsung mengambil handphone dan laptop Elisa. Riko yang diketahui berprofesi sebagai ojek online tersebut pun menyembunyikan motor korban di semak-semak dan langsung kabur. Di sisi lain, teriakan mahasiswi cantik itu didengar seorang pelajar SMA berinisial AS yang berada di sekitar lokasi. Ia mendengar suara teriakan minta tolong dan suara benturan benda keras.
ASI yang menginap di mes sekolah pun langsung membangunkan temannya yang berinisial SH dengan maksud akan melerai. Namun saat mereka berdua mendatangi lokasi, mereka melihat seorang pria yang langsung kabur, membawa sepeda motor NMAX warna biru. AS dan SH pun dibuat terkejut saat melihat wanita yang tergeletak berlumuran cairan merah di semak-semak di pinggir jalan dekat SMK Muhammadiyah Pandeglang, sekitar pukul 10 malam. Selain itu, mereka juga melihat kayu dan kloset bekas yang berlumuran cairan merah, serta motor Honda Beat milik Elisa. Mereka lantas memberitahu warga dan melaporkan kejadian itu ke Polres Pandeglang sekitar pukul 11 malam. Mendapat informasi dari warga, polisi langsung turun ke lokasi untuk melakukan olah TKP. Di sekitar lokasi ditemukan bekas kloset jongkok yang sudah berlumuran cairan merah. Dengan kondisi jasad mengalami luka di bagian leher celana dan baju setengah terbuka, karena berusaha memberontak saat diseret pelaku. Jasad Elisa kemudian dibawa ke Rumah Sakit Umum Daerah RSUD Berkah Kabupaten Pandeglang untuk melakukan otopsi. 1 jam setelah pembunuhan pada Rabu 8 Februari 2023 malam, Satreskrim Polres Pandeglang berhasil menangkap Riko di kediamannya Kampung Cipacung. Dari hasil otopsi, penyebab kematian Elisa itu dikarenakan luka terbuka yang tidak rata pada leher, luka lecet dan memar yang diakibatkan kekerasan tumpul. Dilihat dari luka tersebut, pelaku diduga memukul korban dengan kloset lebih dari 2 kali. Dokter forensik mengatakan hantaman kloset juga mengakibatkan pendarahan pada selaput lunak otak besar. Pada Selasa 7 Februari 2023, 1 hari sebelum kejadian, Riko Ariska sempat menemui Elisa untuk memberi kado ulang tahun. Rupanya Elisa juga merayakan ulang tahun dengan teman-temannya. Seorang rekan menuturkan, hari itu Elisa memang dijahili oleh rekan-rekannya. Mereka menyembunyikan HP milik Elisa, hingga terkesan seolah-olah HP miliknya hilang. Walau begitu, Elisa Siti Mulyani tetap mentraktir rekan kantornya. Dalam perjalanan ke tempat makan, Elisa tak berhenti menangis karena kepikiran handphonenya. Sampai kemudian ia diberi kejutan dan handphonenya yang kembali. Saat di perjalanan, Nuraini, salah satu teman Elisa, menceritakan lewat akun media sosialnya, Elisa sempat bercerita soal Riko Ariska. Dalam curhatnya, Elisa takut Riko akan nekat melamarnya. Bahkan dalam curhatnya, menurut Elisa, Riko berniat menjual motor untuk mempersunting Elisa. Di sepanjang jalan, Nuraini pun mencoba untuk menenangkan Elisa. Tak hanya curhat kepada Nuraini, Elisa Siti Mulyani juga mencurahkan isi hatinya pada rekan kerja lain yang bernama Medi Humaydi. Menurut Medi, Elisa merasa capek saat itu. Hanya saja ia tak bisa menerka penyebabnya. Menurut Medi, Elisa juga berkata bahwa dia tidak akan bekerja di BPS Pandeglang lagi besok harinya. Di sisi lain, keluarga Elisa tidak menyangka saat mendengar kabar anak yang mereka cintai tewas di tangan mantannya. Ayah Elisa juga sempat mengungkapkan bahwa Riko sempat mendatangi rumah Elisa pada hari Rabu 8 Februari 2023. Riko bertemu dengan ayah Elisa di rumahnya yang berada di Kelurahan Saruni, Kecamatan Majasari, Kabupaten Pandeglang. Kedatangan Riko tersebut pun nyatanya memiliki maksud terselubung. Riko meminta ayah Elisa untuk menjadi fasilitator agar ia dan juga Elisa tidak jadi putus. Ternyata Riko masih belum bisa move on dari Elisa hingga meminta bantuan dari ayah Elisa. Mendengar permintaan dari Riko, ayah Elisa pun memberikan respon. Namun pada saat itu, ayah Elisa tidak panjang lebar menjelaskan ke Riko. Hal tersebut dikarenakan ayah Elisa mengaku perlu bertanya kepada Elisa terkait permasalahan asmara antara Elisa dan juga Riko. Hingga akhirnya pada malam hari, keluarga Elisa mendapat kabar penemuan sesosok mayat perempuan di semak-semak dan teridentifikasi bernama Elisa Siti Mulyani, anak kandung mereka, yang membuat keluarga syok dan tidak menyangka akan kejadian itu. Meski merasa kehilangan sosok Elisa, namun keluarga berusaha untuk ikhlas. Keluarga juga menuntut agar polisi bisa transparan dalam mengusut kasus ini, tidak hanya mendengar pengakuan tersangka saja. Apalagi pelaku diketahui merupakan anak dari seorang aparat kepolisian. Jenazah Elisa Siti Mulyani pun tiba di tempat pemakaman, Desa Cigiolis, Kecamatan Cigiolis,
Kabupaten Pandeglang pada Kamis 9 Februari 2023 sekitar pukul 9 malam dan langsung dimakamkan oleh pihak keluarga dan warga. Dalam kasus ini, Riko divonis hukuman 15 tahun penjara. Riko dinyatakan terbukti bersalah melakukan pembunuhan terhadap Elisa. Majelis hakim menilai Riko telah melanggar pasal 338 KUHP. Atas hal itu, majelis hakim menjatuhkan pidana penjara selama 15 tahun terhadap Riko. Namun, jaksa penuntut umum Kejaksaan Negeri Pandeglang mengajukan permohonan banding atas putusan hakim Pengadilan Negeri Pandeglang tersebut. JPU menuntut pasal 340 KUHP. JPU menilai putusan 15 tahun itu juga tidak sebanding dengan rasa keadilan bagi keluarga korban dan masyarakat. Semoga keluarga mendapatkan keadilan yang seadil-adilnya, pelaku mendapatkan hukuman yang setimpal.